Teman-teman, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami Maha bahwa kita pada hari ini di room ini bertemu masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk sama-sama kita belajar menyangkut tentang agenda 3 dari pelatihan dasar ya, CPNS. Ya, tentunya kita akan lalui kurang lebih selama 2 jam pelajaran atau kurang lebih 90 menit. Dari jam 7.30 sampai dengan jam 9. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan waktunya, tepat waktu. Baik teman-teman, sambil menunggu juga evaluator yang saya banggakan, ini angkatan 32 kelompok 1 khususnya. Saya lihat ini sangat cerah ya, mukanya ini lebih banyak perempuan ya. Perempuan, bagus ya. Baik, untuk mengawali ini, di mana-mana selalu kita saling mengenal dulu ya, kita perkenalan dulu istilahnya. Kalau saya biasa kalau pepatah umum itu disebutkan tak kenal maka tak sayang ya, itu pepatah umum. Tapi kalau sudah terlalu banyak berkenal biasa kadang lupa, itu yang melayang. Ya, tapi mudah-mudahan kalau kita di kelompok 1 ini dengan ceria ya, insya Allah kita setelah kenal mengenal, mudah-mudahan untuk menambah keakraban kita. Baik, kita mulai dulu dari teman-teman, kemudian saya lanjutkan, saya memperkenalkan diri langsung kepada penyajian materi khusus agenda 3. Dua kelompok ya, kalau ketua kelompok ini untuk saling tertibnya, saling mengenal, saya tidak menunjuk secara berurutan saja ya. Ya, cukup nama saja, kemudian tempat kerjanya. Ya, nama dan tempat kerja. Kalau saya ingin bertanya lagi, mau diceritakan lagi tentang pengalaman saudara mengikuti pembelajaran mandiri melalui MOC, itu nanti kita dalam proses nanti saya akan tanyakan apa yang saudara peroleh di MOC selama kurang lebih 1 bulan ya. Ada yang tahu apa itu MOC? Sudah melalui MOC ya kan? Sendiri. Nah ini MOC saja kalau tidak tahu. Ya, Assalamualaikum Pak Wahab, silahkan Pak. Siap, saya sudah mendahului ini, makanya siap. Iya, Pak. Saya izin Ibu PIC, evaluator unggul yang saya hormati, saya memulai Bu. Sekarang kita masuk ke perkenalan. Silakan ya, perkenalan ya, sambil mengingat apa itu MOC ya. Baru istilahnya tidak tahu, apalagi kalau ditanya apa yang diperoleh, pengalamannya didapat di pembelajaran mandiri mulai MOC itu. Oke, kita nuntut aja secara urut ya. Silakan perkenalan, nama, tempat tugas. Di mute suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Darmawan, biasa dipanggil Eka. Tempat kerja UPT RSUD Trikora Salakan, Kabupaten Bangkai Kepulauan. Terima kasih. Terima kasih. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsur Rizal. Tempat satuan kerja di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bangkai Kepulauan. Makasih Pak. Terima kasih. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Hartati, biasa dipanggil Tri. Tempat kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hanati, tempat kerja di Puskesmas Samad. Terima kasih. Masih. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Tiarawati, biasa dipanggil Tiara. Tempat kerja saya di Rumah Sakit Tripora Salakan. Terima kasih. Masih. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dianisari, biasa dipanggil Dina. Instansi kerja Puskesmas Totikum Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmawati H. Isa, instansi tempat kerja UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi. Terima kasih. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Basri, asal tempat kerja dari UPT Dinas Kesehatan RSUD Trikora Salakan. Terima kasih. Masih. Lagi, Pak Andi. Di-mute suaranya. Oh, hilang dia. Pak Andi. Ya, hilang ya. Hilang Pak Andi. Misalkan sesudah itu siapa? Dua lagi, Pak Andi sama Pak Fajar. Perkenalkan. Namanya, tempat asal kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Andi Munadil, biasa dipanggil Andi. Instansi tempat kerja di Laboratorium Rumah Sakit Trikora Salakan. Terima kasih. Masih. Fajar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Fajar Widelanusi, instansi biasa dipanggil Fajar. Instansi kerja saya di Puskesmas Totikum. Terima kasih. Kasih. Oke, sudah 10. Perkenalkan, kalau saya lihat hanya satu yang di luar dari instansi atau di unit kerja, tempat kerja, itu di luar kesehatan, itu Pak Rizal, Satpol PP. Bagus juga kalau ada dari 9 dikawal oleh Satpol PP ya. Bagus. Jadi baik, kita gantian perkenalkan diri ya. Ini kelompok 1, saya mengampu agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance ya. Ini mungkin teman-teman, ini bahan ini saya sudah share kemarin siang. Sebenarnya saya sudah share hari Kamis, cuma karena ada gangguan ya. Kita di share lagi, saya input kembali masuk ke LMS Kolabjar. Ini ada yang sudah baca. Ada yang sudah buka, ada yang sudah lihat materinya. Atau ada belum dapat, belum tahu. Siapa yang sudah lihat materi ini? Mana suaramu ini? Ada gambar, tidak ada suara. Gimana? Atau belum ada yang baca nih? Belum ada? Ya, belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Nah, ini makanya teman-teman itu selalu ya buka itu LMS Kolabjar ya. Ya, itu banyak informasi di situ. Ya, terutama nanti ada penugasan yang saya akan share lagi di LMS Kolabjar itu. Ya. Ini berarti belum ada yang baca. Dan saya sudah input ya, sudah input ke LMS Kolabjar itu pada tadi malam, kemarin siang. Ya. Khususnya sudah hari Kamis. Baik, kita perkenalkan ya teman-teman. Ini kelihatan ya?
Kelihatan? Izin kelihatan, Pak. Iya, Pak. Oke. Suara saya bagaimana? Suara saya bagus? Normal, Pak. Bagus, Pak. Bagus. Ya, baik, ini sekedar untuk perkenalan nama lengkap saya ya. Ini bisa dibaca, lahir di mana. Saya Widyaswara ahli utama ya. Ya, pangkat sekarang sudah 4D. Mudah-mudahan teman-teman ini sudah memenuhi sampai 4D. Alamat rumah, kemudian yang paling ya kita supaya bisa perkenalan kita lebih lanjut, komunikasi kita untuk lancar, ini nomor HP saya, email saya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau soal pengalaman kerja, riwayat saya, ya saya diangkat menjadi CPNS itu 89. Ada yang sudah lahir 89? Sudah lahir semua ya? Jadi 89, PNS 90. Jadi ada jeda 1 tahun dan sama dengan teman-teman ini, ya nanti dari CPNS menjadi PNS. Teman-teman mengikuti latsar. Saya kemarin istilahnya prajabatan, jadi cuma ganti nama. Ya, tapi intinya sama bahwa setiap CPNS mau pindah ruang menjadi PNS itu harus melalui dengan pendidikan pelatihan dasar. Ya. Tentunya polanya berbeda, walaupun intinya bahwa setiap CPNS pindah ruang itu harus dibekali, ya, dibekali dengan pengetahuan terkait dengan bagaimana kita menjadi PNS yang profesional. Kemudian dari sisi ya, jabatan, ya, mulai dari di kesehatan, ya, itu dari kesehatan ya kalau teman-teman ya, kita ini berarti makanya saya bilang kalau familiar kita orang kesehatan ya, itu dari Balai POM ya, saya dari Balai POM. Kemudian pindah di Kanwil Kesehatan ya, sebagai kasih, kemudian pindah ke Inspektorat ya, untuk tahun 2021 sampai 2013 di Inspektorat sempat menjadi pelaksana tugas, kemudian pindah ke Kepala Biro Pembangunan, staf ahli, terakhir jabatan saya itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan sekarang posisi fungsional sebagai Widyaswara ahli utama itu mulai sejak Juli 2021 sampai dengan sekarang. Insya Allah mau panjang, saya bisa akhiri sampai dengan masa jabatan, masa waktu saya WI 5 tahun ke depan. Baik, ini sekedar pengenalan ya teman-teman. Hanya sekedar referensi, mudah-mudahan bisa teman-teman bisa membekali kok bisa orang kesehatan larinya ke birokrasi. Ya, itu ya. Jadi saya sampai di kesehatan itu hanya sampai dengan 2000 ya, dari sejak 89 sampai dengan 2000. Ya, berarti kurang lebih 11 tahun ya saya di kesehatan. So, selebihnya di birokrasi, di luar dari kesehatan. Baik teman-teman, kita pembelajaran ini 2 kali kita tatap muka lewat Zoom, nanti yang kedua itu pada hari Rabu ya, jam 10 sampai jam 12.15. Mohon ini supaya teman-teman ini disiplin ya, kita harus punya karakter. Itu tadi dari PIC sudah sampaikan, tentunya dalam proses pembelajaran ini saudara ada penilaian ya, penilaian dari evaluator, kemudian dari pengampu ya, itu dilihat sejauh mana keseriusan saudara ya. Kalau sudah tidak serius, tidak disiplin, tentu yang diharapkan saudara mengikuti pelatihan dasar ini menjadi PNS yang berkarakter dan profesional, tentunya menjadi tanda tanya pada jaminan seperti itu. Mengikuti aja sudah tidak terlalu disiplin. Baik, kenapa saudara itu mengikuti ya, latsar ini ya? Tentunya ada mendasarinya. Jadi ada untuk mendasari ini saudara mengikuti latsar ini agar saudara menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
sana mengatur tentang, jadi kalau ibaratnya Undang-Undang Nomor 5 kita itu sebagai pedoman kita, seorang PNS itu diatur gimana PNS itu melaksanakan tugas, menjalankan tugasnya, perilaku kita seperti apa itu diatur. Dan selanjutnya diatur lagi ya turunannya secara teknis lagi dengan nomor 11 tahun 2017 yang dirubah sudah dengan nomor 7 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Manajemen ASN sudah mengatur bagaimana mulai dari pengarahan sampai dengan saudara itu melaksanakan tugas-tugasnya ya. Sedangkan untuk pelaksanaan Latsar ini, pelatihan dasar itu diatur oleh peraturan Lembaga Administrasi Negara dan turunannya adalah keputusan peraturan Lembaga Administrasi Negara, mulai dari tentang apa itu pelatihan, kemudian bagaimana penyelenggaraan, terus kurikulumnya. Sedangkan pada edaran RB nomor 20 tahun 2021 itu merupakan implementasi dari core value dan employer branding ASN. Siapa tahu yang core value ASN kita apa? Langsung ya, yang tahu core value ASN kita apa? Anda sudah melalui ya, 2 kan? Pak. Ya, silakan langsung. Izin Pak, Berakhlak. Ya, langsung izin Pak, nama siap. Nah, gitu ya. Kalau employer brandingnya apa? ASN. Ini kalau kan sudah dari agenda 2 nih. Ada yang tahu? Izin nama. Ah, itu langsung. Padahal Izin, belum. Nah. Nama Trihartati, employer branding, bangga melayani bangsa. Ya, ingat itu ya. Ini baru kemarin itu. Nanti kita lihat kenapa muncul itu. Itu adalah pesanan dari Pak Presiden kita pada tanggal 27 Juli ya. Jadi ini tolong minimal sudah tertanam atau sudah ada di pikiran kita ya. Jangan lupa itu. Belum saya tanya lagi kalau ASN berakhlak itu kan ya singkatan ya. Belum saya tanya apa kode etik atau perilaku bagaimana kita melaksanakan pelayanan publik atau berorientasi pelayanan. Nanti kalau saya tanya lagi itu sudah mengambil ya tugas dari penghapus sebelumnya. Ya. Tapi sebenarnya saya hanya menanyakan saja kalau ini masih ingat tidak. Kenapa agenda 3 ini adalah merupakan inspirasi nanti teman-teman akan membuat satu rancangan aktualisasi. Kemudian setelah mendapat isu atau dari agenda 3 ini, teman-teman nanti akan melihat setiap tahapan itu dengan agenda 2. Makanya saya tanya, saudara tahu itu apa itu core value, apa itu employer branding daripada ASN. Ini sekadar mengingatkan saja ya. Ini agenda 3 ini mengantar saudara. Sesudah ini kan masuk agenda 4 atau yang disebut habituasi atau disebut coaching. Saudara akan membuat rancangan aktualisasi. Itulah nanti ada pengampu lain itu yang akan menyajikan ya tentang kaitan dengan agenda 4. Saya cuma mengingatkan saja. Baik, ini dasar kebijakan. Kemudian saudara ini tentunya mempelajari ya kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujud smart governance ini dimaksudkan agar saudara punya bekal bagaimana saudara itu sebagai pelaksana kebijakan publik ya, kemudian pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Kalau 3 hal ini apa? Ini fungsi atau tugas atau peran ASN? Ini lagi. Apa ini? Apa masuk tugas atau fungsi atau peran? Ini ingat Undang-Undang Nomor 10 tentang ASN.
Undang-Undang Nomor 5 Pasal 10 nih. Tugas, fungsi, atau peran. Nah. Kita baru berapa hari nih? Belum berapa lewat ya? Ini saya suka feedback supaya teman-teman bisa ingat. Ini sudah jelas berlaku untuk menjalankan fungsi ASN. Waduh, ini kalau dibaca tadi malam ini sudah. Apa fungsi ASN? Sebagai pelaksana kebijakan. Ingat, sebagai pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Kalau pelaksana kebijakan publik itu saya tanya lagi seperti apa? Baik, ini sebenarnya kalau teman-teman sudah pahami dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu cuman penekanan-penekanan saja. Karena ini mengarah kepada materi manajemen ASN dan smart ASN. Jadi kalau saudara menjalankan fungsi itu, maka dibekali ini agar saudara itu ya dapat mengelola tantangan dan masalah. Dengan mengetahui hal ini ya. Baik, ini mata pelatihan ini penekanannya kepada saudara-saudara ini setelah dibekali, saudara itu harus punya kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dituntut saudara harus kritis dan kreatif terhadap apa konsep dari praktek pengelolaan ASN. Kalau saudara kritis melihat sesuatu, tentu apa yang saudara akan atau solusinya yang saudara akan lakukan. Itu intinya. Berarti dituntut satu kreativitas, satu inovasi mengatasi ya satu isu atau masalah di ruang tugas saudara-saudara. Ya. Oke, ini distribusi singkat dari agenda 3. Kemudian tujuan pembelajaran setelah saudara dibekali tentunya maka saudara harus bisa menjelaskan dan berpikir serta kreatif terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN sesuai dengan kedudukan dan perannya untuk mendukung apa terwujudnya smart governance ya. Indikatornya apa saudara? Itu tadi karena di sana hasil belajar indikatornya cuma dari pecahan tadi di hasil belajar. Saudara berpikir kritis bagaimana implementasi. Nah ini kedudukan peran, hak, dan kewajiban itu masuk di pengelolaan ASN. Bagaimana menjelaskan berpikir terhadap kecakapan digital dasar ya, pada persiapan literasi sendiri. Ini sudah menyangkut smart ASN. Jadi indikator itu cuma 2. Karena kenapa? Di agenda 3 itu adalah mata pelatihannya materinya cuma 2. Dulu 3. Berubah dengan ASN berakhlak itu. Sebelumnya itu adalah 3, pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. Ya. Itu sebelumnya, ini berubah ini pada tahun ini. Tahun sebelumnya teman-teman lalu masih menggunakan pola pembelajaran, dulu dikenal, hari ini dikenal atau tahun ini dikenal ASN berakhlak, sebelumnya itu aneka. Oke, lanjut. Nah, kemudian target yang kita ingin capai dalam pembelajaran agenda 3, pertama itu saudara harus tahu, mampu, dan mau. Kalau kita bisa singkat itu TMM. Ya. Kalau tahu itu maksudnya saudara itu harus mengetahui apa regulasi. Kemudian apakah ada teori-teori pendukung. Ini kalau saudara melalui MOC sudah membaca minimal tentang modul manajemen ASN atau smart ASN. Kalau smart ASN itu kurang lebih 364 halaman. Ya. Yang tentu kalau membaca itu, ya. Itu saudara harus tahu dulu. Di sana ada regulasinya menyangkut tentang bagaimana kita menggunakan digital. Ya. Kemudian saudara harus setelah tahu, khususnya di agenda 2, agenda 3, atau bahkan agenda 2, agenda 1, terutama itu agenda 2, saudara itu bisa mengaktualisasikan, mengimplementasikan
atau menghabituasikan tentang ASN berakhlak, ya. Kalau berakhlak itu saya tanya dulu, ya. Tahu apa singkatannya berakhlak? Ber-A-K-H-L-A-K. Kan begitu. Orang-orang kesehatan ini harusnya cerdas, saya ingat kuat ini. Ya. Ber itu beradaptasi pelayanan. Saya coba mancing lagi. Berakhlak. A itu apa? A pertama, A di belakang kan cuma apanya? A itu kan cuma 2. K juga cuma 2. Gampang ingatnya. Beradaptasi pelayanan. Ber-A, akuntabel. K. Kompetensi, aduh, ini masih menghayal semua saya itu baru tidur. Ya. Izin Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Berakhlak. Ini ya, makanya sebut nama. Saya tidak lihat semua. Ya. Berakhlak, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif. Apa? Nah, itu. Kan berakhlak, baru A, baru K. K itu apa? Sota lewat. Aduh. Kolaboratif. Aduh, kolaboratif. Aduh. K itu K terakhir itu. Izin Pak. Berubah itu. Nah, lanjut. Silakan siapa? Muhammad Eka Darmawan, Pak. Nah, silakan. Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Suara di mute. Tak mute suara. Cara pedengan. Halo, cek. Ya, coba. Oke. Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Apa? Aduh, harmonis, berakhlak, loyal, Oke. Adaptif sama kolaboratif terakhir, Pak. Oke, itu diingat. Belum saya tanya apa kata kuncinya. Belum saya tanya definisinya. Belum saya tanya apa afirmasinya. Aduh, harus diingat itu. Ya, belum kode etik setiap atau perilaku kita menjalankan dari 7 komponen berakhlak itu ya. Gampangnya ingat itu ya. Kalau itu sudah otomatis, tidak ada yang sama. Yang sama itu kan ada 2 A, ada 2 K, selesai. K pertama apa, K terakhir apa. Jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah nanti, ini harus ya. Kemudian oleh karena itu, saudara, bagaimana menghabituasi, mengimplementasi atau mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak, singkatannya saja so lupa. Ya. Belum lagi DP isi, orang bilang. Baru DP kulit, nah, so lupa. Belum DP isi, DP dalam. Oke, teman, setelah tahu, mampu, baru mau. Mau itu harus semangat, motivasi, bergairah. Jadi semangat, motivasi, dan gairah itu, mau itu ya, tertanam pada diri kita. Itu mau itu artinya kalau tahu, mampu, dan mau kita laksanakan terakhir, mau kita semangat, kita minimal kita punya keingintahuan itu tinggi. Ya. Kemampuan kita untuk melaksanakan, mengimplementasikan juga tinggi. Apalagi kalau dibarengi dengan semangat, motivasi, dan gairah. Oke? Oleh karena kata ada semangat, mari kita coba supaya semangat ini, kasih mute suara semua. Kasih mute. Masih hidup. Ini Rahayu belum hidup DP suara, masih belum mute. Atau gangguan. Biar ribut ini. Fajar belum mute suaranya. Oke, apa biar ribut. Nah, saya kalau bilang halo apa kabar, ya semangat 3 kali kepal, semangat. Oke? Kalau saya bilang semangat, kepal lagi, ASN berakhlak luar biasa. Oke, so tahu? Sudah boleh kita mulai? Halo, apa kabar? Semangat. ASN berakhlak luar biasa. Ingat itu, ya.
saya selalu di mana-mana itu saya bawa supaya teman-teman memicu, memantik di alam sadar saudara-saudara, ya, teman-teman, supaya daya ingat itu ya terbangkit, itu selalu ada. Nah, baik, kita coba kembali teman-teman, suaranya di unmute kembali, ya. Kita lanjut ya, di unmute. Karena soalnya ada suara-suara samping ini. Ya, baik. Jadi kalau teman-teman yang kita ingin capai dalam pembelajaran agenda 3, saya kalau bawa ini bukan cuma di agenda 3, agenda 2, agenda 1. Saya tidak mengampu agenda 1, 2, 3, dan 4. Ya, kenapa saya tidak ikut di agenda 1, nanti saya jelaskan, itu sudah bicara kompetensi. Baik. Ya. Kita berbicara sekarang masuk kepada agenda 3. Agenda 3 saya katakan tadi, 2 mata pelatihan ini yang disebut manajemen ASN dan Smart ASN mewujudkan Smart Governance. Smart Governance itu artinya pemerintahan yang baik. Kalau bicara manajemen ASN, kita lebih menekankan pada pengelolaan ASN yang tujuannya agar saudara itu menjadi ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. Ini kita akan pelajari sama-sama nanti kalau itu pengolahan ASN itu akan baik, disertai dengan Smart ASN, artinya dengan adanya literasi digital. Smart ASN itu penekanan pada literasi digital, bagaimana kemampuan, keterampilan kita itu menggunakan alat-alat komunikasi atau jaringan-jaringan yang mendukung terhadap alat komunikasi yang kita gunakan. 2 hal ini insya Allah kita bisa mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu di mana saja saudara berada, apakah di puskesmas, kebetulan pemerintahan ya bergerak di bidang kesehatan. Nah, untuk apa? Agar saudara-saudara itu dengan adanya Smart Governance itu bagaimana saudara bisa antisipasi, bisa berpikir objektif, bisa inovasi, bisa berkompetitif ya dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk apa? Memberikan pelayanan publik. Agenda 2 lagi. Kedua itu penekanan itu kepada pelayanan publik. Bagaimana rotasi pelayanan supaya kita itu punya jiwa. Nah, jiwa ASN yang responsif, jiwa melayani. Untuk apa? Supaya masyarakat kita lain itu merasa puas. Dan juga di dalam tata penyelenggaraan pemerintahan itu, ya, bagaimana pelaksanaannya cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja ya, birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Nih, jadi kita sekarang teman-teman sudah berada di zaman IT, ya. Kalau boleh saya pinjam bahasa-bahasa umum, saudara-saudara ini teman-teman, saya mohon maaf terus panggil teman-teman, biasa Bapak Ibu, saudara ini berada di zaman milenial. Ya. Kalau saya sebelumnya itu di zaman kolonial. Bagaimana evolusi pelayanan administrasi publik itu ya. Itu zaman kolonial dengan zaman sekarang milenial, nanti kita bahas itu nanti di literasi digital itu perubahan-perubahan ya. Tuh, jadi ya, zaman saudara milenial itu mau dan tidak mau minimal ya, sudah pegang perangkat alat saja, sudah tahu apa ini perangkat. Nah, kalau saudara ini saya tidak mendriver tentang Smart ASN secara utuh, karena saudara sudah membaca modul. Kalau bicara skill, kecakapan digital, itu kan skill itu. Saya tidak menyampaikan mulai dari mana, buka ini, itu di modul ada. Bagaimana budaya juga kita ya, di dalam digital itu ada di sana ya. Kemudian etika-etika kita ya. Kemudian bagaimana keamanan kita, baik menggunakan, baik kita berkomunikasi menggunakan media, ya, media komunikasi atau
alat-alat katakanlah misalnya HP ya, itu kemudian kita menggunakan, kita juga menerima ya, informasi, kita harus bisa menjaga keamanan ya. Nah, sekarang ini kalau digital ini nanti kita lihat di poin berikutnya, peran pemerintah itu sudah membuat satu regulasi ya, bagaimana orang itu betul-betul memiliki skill, culture, ethics, dan safety di dalam berliterasi digital. Ya. Itu berbicara tentang Smart ASN. Di dua hal ini nanti saya akan sampaikan secara garis besarnya. Ya. Kalau secara rinci uraiannya dalam 2 JP, 90 menit, ya maka niscaya saya bisa transfer semua, tapi paling tidak ada penekanan-penekanan di mana ya saudara-saudara bisa. Artinya kembali lagi kalau di MOC saudara sudah baca, hanya memantik saja, oh ini yang dibilang Bapak kemarin, oh di sini ini maksudnya. Itu lebih jelas ya, karena ini kita cuma 2 JP. Baik, nanti di 3 JP itu sudah penugasan. Nah, itu penugasan itu saudara supaya saya berharap dikerjakan dengan baik, karena itu tugas itu bagaimana kemampuan saudara mengajarkan tugas itu tentu akan membuka apa referensi apa modul yang saudara peroleh ya, selama mengikuti pembelajaran mandiri ya, pembelajaran mandiri lewat MOC. Ada yang sudah dapat istilah MOC itu apa sih? Massive Open. Massive Open. Izin Pak. Lanjut. Muhammad Eka Darmawan. Kepanjangannya emosi itu Pak, Massive Open Online Course Pak. Ya, saudara-saudara belajar di situ ya. Belajar mandiri di situ secara online ya. Anda buka. Oke, teman-teman, ini saya cuma memantik saja. Malu dong ini kesehatan ini. Saya mohon maaf nih Pak Rizal lebih tahu dari 9 orang kesehatan. Malu saya punya jiwa kesehatan ini. Aduh, ini saya punya adik-adik ini gimana nih? Ya, harus saudara itu menjadi CPNS itu tidak gampang. Nah, itu sudah menggunakan cat ya. Cat itu saudara apa? Cat itu apa? Computer assessment. Computer assist. Oke, itu bagian dari sistem merit. Nanti kita singgung lagi ya, sistem merit. Oke, ini istilah-istilah ini saudara harus tahu. Bukan berarti karena saya tanya, oh itu karena Bapak sudah tahu kan, dari sebelumnya sudah tahu. Kita harus mengikuti istilah-istilah itu ya. Oke, kalau Smart ASN itu arti ASN pintar. Ini Smart itu ada 5 suku kata juga itu. S itu apa, M itu apa, A itu apa, R itu apa, T itu apa. Jangan cuma bilang Smart. Kalau itu spesifik, measurable, kemudian achievable, kemudian ini respon, kalau ini time bound. Tahu itu. Kalau dia harus spesifik, bagaimana dia terukur, ya. Ini harus ditahu sehingga disebut Smart ASN itu bukan cuma singkatan, disebut ASN pintar. Pintar apa? Berliterasi digital. Apa itu literasi? Kemampuan, kecakapan, pengetahuan saudara menggunakan digital itu apa? Itu membacanya begitu. Nah, kalau literasi di Smart ASN hanya 4 ini saja. Kecakapan saudara, bagaimana saudara atau ada budayanya, bagaimana etikanya, safety-nya. Saya tidak bicara teknis ya. Pak, bagaimana kalau saya mau unduh bahan? Unduh bahan di LMS Colabjar. Nah, kalau saya kasih tunjuk mulai dari sini step by step. Bagaimana misalnya saya membuat akun ini, itu ya. Terus saudara ada petunjuk di modul itu. Ya. Bukan berarti saya suruh Bapak ya. Bukan Bapak ini cuma baca modul. Oh, tidak begitu, saya hanya mengingatkan. Tapi kalau saudara menjelaskan bagaimana kecakapan
berliterasi digital itu saya bisa jelaskan poin per poin, tapi teknis tidak. Oke, baik lanjut. Nah ini yang disebut tadi, yang kita mau tuju ini smart governance. Setelah teman-teman mengetahui bagaimana pengolah ASN, bagaimana itu smart ASN, maka di smart governance itu bagaimana saudara bisa menggunakan teknologi informasi atau disebut IT dan komunikasinya dalam pemerintahan. Ini intinya, ya. Bagaimana mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, bagaimana merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau warga. Ini. Jadi itu tadi yang seperti ini saya sampaikan. Nah ini kuncinya ini, ya, di smart government. Tapi secara garis besarnya ini, ya, karena gabungan dari smart ASN dan manajemen ASN. Oke. Bagaimana ini? Ini manajemen ASN. Ini ASN ini harus dikelola. Kalau dikelola saja orang kiri kanan, tidak beraturan, ya. Dikelola ini saja harus seperti itu. Apalagi kalau tidak dikelola. Ya. Bagaimana pengelolaannya? Baik teman. Nih, bahwa pengelola ASN itu tadi, ya, agar saudara ini sudah ASN atau tidak bisa jawab? Sudah ASN? Ayo. Sudah? Nah, ini saya sudah suka memantik ini, karena di pikiran teman-teman saya sudah lihat, tahu nih. Sudah ASN atau belum? Izin Pak, sudah. Oh, belum. ASN itu ada 2, PNS dan P3K. Saudara sudah PNS belum? Belum kan? Belum, Pak. Baru PNS. Harusnya calon Pak PASN. Gitu. Malah satu langkah lagi teman-teman menuju PNS. ASN itu cuma 2. Ya. PNS dan P3K. Nah, saya belum tanya, apalagi itu P3K. Sambil ingat apa itu P3K. Nanti saya tanya lagi ya. Nah, ini saya suka memantik. Gitu ya. Kenapa saya bertanya supaya teman-teman itu bisa ingat. Oh, Pak Wahab dulu itu tanya saya begini. Di room itu, oh ini. Jadi biar bagaimana bisa ingat. Ya. Kalau membaca itu kadang-kadang lupa. Ya. Mau sambil membaca itu saya juga begitu. Si membaca belum lagi datang cucu baganggu, lepas. Menguap. Ya. Kalau teman-teman ini biasanya datang, kalau yang sudah berkeluarga datang istri, Pak kita ke mall dulu. Ayo. Sementara baca modul, coba ganggu lagi. Apalagi kalau yang belum kawin itu datang lagi pacarnya. Pas malam minggu ada tugas ini. Baru mau baca modul, sudah ganggu malayang lagi. Sudah, tidak terekam lagi ya. Itu gunanya saya tanya. Karena itu tadi di manajemen itu penekanannya kepada pengelola ASN. Supaya apa? Saudara itu menjadi profesional, ada memiliki nilai-nilai dasar, mempunyai etika, profesi sebagai ASN itu. PNS itu profesi loh. Selain teman-teman ini profesi di bidang kesehatan khusus, misalnya kalau dia perawat, profesi dia sebagai perawat. Kemudian berada di naungan ASN atau PNS, profesi juga. Makanya disebut di situ ada korpri. Ya. Itu yang mengayomi kita. Kemudian, nah ini paling utama ini kita harus bebas dari intervensi politik bersih dan praktek KKN. Ini amanat daripada Undang-Undang Nomor 5 Pasal 1. Dengan pengelolaan ini menekankan kepada saudara profesi pegawai itu diatur dengan harapannya agar saudara itu menjadi ASN yang unggul. Selaras dengan perkembangan zaman. Sekarang perkembangan milenial, IT, ya. Jadi pengelolaan ini sekarang mengarah kepada pengelolaan yang menggunakan teknologi informasi. Ini manajemen ASN, ya. Ini yang saya sebut tadi. Karena mekanisme pengelolaan ASN, bagaimana itu manajemen PNS, bagaimana itu manajemen P3K. Ada sudah bilang, apa yang tahu itu P3K? Seharusnya kalau dibaca ini sudah tadi malam, bagus ini. P3K ada yang tahu? Izin Pak, nama saya Rahayut Yarawati. P3K kepanjangan dari
pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Gitu, harus tahu ya. Nah, dari manajemen PNS P3K itu apa yang dimiliki oleh PNS tidak sama dengan apa yang dimiliki yang menjadi kewajiban atau hak dari P3K, tidak sama. Kalau saudara lihat di sini apa perbedaannya? Mana hak dan kewajiban P3K, mana hak dan kewajiban PNS. Mana yang tidak dimiliki oleh P3K, tapi dimiliki oleh PNS. Salah satunya saja sebut. Izin Pak Fajar, Mutasi. Apa? Mutasi. Tapi dipecat bisa. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, Pak. Oke, ya. Itu kan bisa dilihat di sini. Ya, ini tabel ini. Ini manajemen pengelolaan ASN baik terhadap PNS maupun P3K. Bagaimana penyusunan dan penetapan kebutuhan dari PNS. Saudara ini ada karena dibutuhkan. Ya, kemarin yang dites kan lebih banyak itu adalah tenaga kesehatan dan guru. Itu karena memang kebutuhan yang ditetapkan secara nasional. Ya, selain juga itu adalah yang umum yang di dalam menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Itu dan kemasyarakatan. Ini kemarin lebih banyak yang dibutuhkan itu adalah guru dan kesehatan karena memang dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di mana unit-unit kesehatan dan pendidikan itu masih kurang tenaganya. Ya, itu ya. Jadi setiap tahun itu selalu dibutuhkan. Bahkan sekarang saudara mendengar tidak ada lagi bahasa kata honor, sekarang sudah akan diberdayakan dengan P3K ya. Oke. Nah, tadi karena di peran kedudukan PNS kita di agenda 3 itu kan berbicara bagaimana jenis, status, dan kedudukannya. Jenisnya itu tadi ada 2 ya. ASN, PNS, dan P3K ini diatur. Kemudian statusnya apa? Kalau yang satu memiliki NIP, yang satu apa? Tidak ada NIP kan? Itu tadi. Kemudian kedudukannya apa? Sama-sama kedudukannya. Ya. Dia berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, ya, melaksanakan kebijakan ditetapkan oleh pimpinan. Itu tadi pelaksana kebijakan. Ya. Harus bebas dari ini sama dia punya kedudukan baik PNS maupun P3K sama, cuma statusnya berbeda. Ya. Jangan juga karena status berbeda ya mentang-mentang PNS beda status dong. Padahal kedudukannya sama. Boleh status beda, tapi kedudukannya kita sama, bro. Gitu. Ada kemarin, ada nih P3K, ada saya dengan, waduh, Pak, kita ini begini, Pak, dengan PNS itu begini. Kasih tahu kita itu sama. Ya. Kebetulan cuma beda anu saja, ini orang bilang beda kulit. Yang penting isinya. Kalau kamu lebih pintar daripada PNS, ya, maka saudara itu lebih banyak diberdayakan dibanding PNS. Karena itu saudara-saudara nanti menjadi PNS ini ya, dari awal sekarang ya jangan kalah dengan nanti P3K. Oleh P3K itu saya gambarkan orang biasa yang sudah dari outsourcing ya, sudah pengalamannya banyak. Ya. Apalagi kalau menyangkut IT, ya, dia dari perusahaan-perusahaan, dia mencoba masuk ke PNS, tapi ternyata ada yang mencoba masuk kemarin ujian 100 lebih itu, ya dengar ya? PNS kemarin 100 lebih mundur, ternyata mereka itu orang dari outsourcing, bekerja di luar dengan gaji yang besar. Setelah dia tahu gajinya PNS yang kecil, ya dia mundur. Apalagi kalau PNS terlalu banyak diatur, nah, itu katanya begitu. Tapi kalau macam kita mensyukuri ya teman-temannya, masuk PNS saja susah ya. Itu bersaing itu ribuan, jutaan orang mau masuk PNS ya. Ya alhamdulillah teman-teman terjaring lulus lewat chat ya. Kita syukuri sebenarnya ya. Ya itulah kalau yang sebelumnya menolak itu ya kita anggap mungkin dia punya pengalaman tersendiri.
Tapi bagi kita syukuri bahwa kita alhamdulillah diterima ya, walaupun status masih CPNS, mau menuju PNS. Saya kenapa bilang menuju PNS? Kalau saudara lulus di Latsat langsung PNS, ada sertifikat. Karena sertifikat itu sebagai dasar teman-teman untuk mengurus pindah ruang dari CPNS ke PNS. Saya mau masuk Pak, sudah saya ikut lasar Pak. Ya, sekarang saya mau menjadi PNS. Tunggu dulu, lulus atau tidak? Tidak lulus. Nah, kalau dia lulus, mana sertifikatnya? Lampirkan. Langsung PNS. Kalau tidak lulus, oh langsung. Suruh ikut terus. 2 kali tidak ikut, ayo sudah. Tidak cocok jadi PNS. Tidak serius. Nah. Oke, baik. Nah ini peran tadi. Mana fungsi, mana tugas. Ya. Dari kedudukan itu teman-teman punya fungsi. Tadi pelaksana kebijakan, pelayanan publik, perekatan pemersatu bangsa. Tugasnya apa? Dari 3 hal tersebut melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pimpinan kepegawaian, memberikan pelayanan profesional, memperharap. Nah sekarang siapa pejabat pembina kepegawaian di daerah? Yang tahu? Nah ini harus banyak tahu nih CPNS ya. Siapa? Di daerah Anda di Kabupaten Banggai Kepulauan. Siapa pembinanya kepegawaian sana? Pejabatnya? Izin Pak Sekda. Nah, Sekda itu pelaksana dari itu. Dulu diusulkan Sekda itu menjadi pejabat pembina kepegawaian. Adalah bupati ya bro. Kalau di provinsi itu gubernur. Nanti pelaksana kebijakan pejabat pembina kepegawaian itu melalui Sekda sebagai dan BKD. Ya, itu diingat. Oke. Nah sekarang perannya apa? Setelah teman-teman tahu fungsi, tugas, perannya ini. Perannya itu apakah kedudukannya teman-teman sebagai perencana, sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam penyelenggaraan tugas umum, pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui apa? Pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik. Tadi kembali lagi ke fungsi, kembali lagi ke tugas ya. Ini perannya. Nah, kalau saudara itu karena badannya peran, tugas dan fungsi, mau dan tidak mau saudara itu dituntut agar menjadi ASN yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Kalau kesehatan ini yang di puskesmas ini ada rumah sakit 1, 2, 3, 4, 5 orang. Rumah sakit, puskesmas 3 orang. Ya. Puskesmas 4 orang. Ya. Nah, terus yang Satpol PP 1 orang. Saya mau tanya Pak Rizal, siapa masyarakatnya yang mau dilayani? Mana Pak Rizal? Masyarakatnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Pak. Berdasarkan dari Banggai Kepulauan. Siapa? Apa? Itu pedagang yang selalu ditertibkan. Nah, itu Saya masyarakat Pak. Kalau saya bagian patroli Trantibung Pak. Oh, tertiban umum. Jadi supaya masyarakat tertib dan umum, ya itu di tempat lain di dunia IFB dibongkar-bongkar. Ya, kalau tidak punya izin dibongkar. Nah, gitu ya. Tapi Ya, itu di negara IFB, bukan di Bangkep. Ya. Ya. Kalau di Bangkep Pak, pedagang kaki lima-nya Pak kurang. Ada tertib, ya tertib Pak. Oke, jadi tahu tugasnya yang mana ya. Kalau Satpol PP itu saya melayani masyarakat yang mana. Ya. Terus apa yang saya harus berikan pada mereka, ya. Seperti itu. Kalau kesehatan harus saya tanya lagi di rumah sakit sebagaimana, apalagi yang di laboratorium. Oke. Nah ini di ASN itu setelah tugas, peran dan fungsi tahu, tentu ada hak dan kewajibannya. Apa itu hak? Nah, hak itu bagaimana? Ya, kadang-kala itu terlalu banyak menuntut kewajibannya. Nah, menuntut haknya, kewajibannya tidak jalan. Kalau hak itu berarti intinya itu adalah sesuatu yang patut kita harus terima, layak kita terima seperti apa? Gaji salah satunya. Ya, kalau ada tunjangannya lagi, kalau di rumah sakit ada tunjangan kesehatan. Ya.
Nah, seperti itu. Ya. Nih, jadi itu supaya saudara itu agar haknya itu ya patut saudara terima, tapi saudara juga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dulu dengan baik. Saudara lebih produktif. Ya. Bagaimana juga saudara bertanggung jawab terhadap kewajiban saudara, terhadap tugas-tugas yang diberikan. Baru diberikan hak bulanan ya gaji, ya itu sudah pasti ya gaji. Tapi kalau kewajibannya tidak jalan, cuma haknya bisa juga gajinya dipotong, ya. Itu ya, karena disesuaikan dengan kewajibannya. Oke. Kita lanjut. Itu hak, ada kewajiban. Ini kewajiban. Kewajiban itu apa? Nah, sesuatu yang patut. Hak ini adalah suatu kewenangan, kewajiban peran, lanjut. Nah, kewajiban itu adalah tanggung jawab yang bersifat kontrak. Nah, ASN itu kan kontrak, kan ada SK, diangkat jadi ASN. Ya. Nah, dan kewajiban itu patut diberikan si pemberi. Ya, tugas wajib kita laksanakan. Ya. Nah, wajib kita melayani masyarakat. Ya. Kita berikan kepada masyarakat dengan baik. Ya. Jadi hak dan kewajiban itu tolong dipahami. Mana hak, mana kewajiban. Nanti kita lihat haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa. Ini ya. Jadi kalau hak-hak pegawai ada PNS, ini P3K. Ini ada perbedaannya. Ya. Kalau PNS menurut pasal 21-22 dia dapat gaji, dia juga dapat gaji, tidak dapat fasilitas. Ini dapat cuti. Kalau di sini jaminan pensiun hari tua dia cuma dapat perlindungan saja. Ya. Dapat perlindungan, tidak dapat jaminan. Kemudian pengembangan kompetensi juga dia dapat. Ya, ini haknya. Kemudian nah ini kewajiban kita. Ya, ini ada di dalam undang-undang ya. Dari kewajiban kita itu, ya saya coba mengangkat 8 dari beberapa unsur kewajiban. Nah, paling tidak teman-teman ini melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, jujur, sadar, dan tanggung jawab. Kalau pengabdian, jujur, kesadaran, dan tanggung jawab ini ada di orientasi, ada di berakhlak ya, ASN berakhlak. Kejujuran itu masuk di mana? Di komponen mana? Izin Pak. Lanjut. Di akuntabel Pak. Itu tanggung jawab kejujuran. Ya. Oke. Jadi itu semua nih teman-teman ya. Jadi agenda 1, 2, dan 3 itu sangat keterkaitan. Ya. Apalagi teman-teman masuk ke agenda 4, lebih terkait lagi. Kalau cuma di agenda 4, teman-teman akan mencari masalah atau isu yang tentunya dicarikan solusinya. Dikaitkan dengan 1, 2, 3 agenda ini ya. Ya makanya saya ulang-ulang sepakat. Maaf ya. Nah ini. Kemudian saudara-saudara itu tadi bagaimana mempunyai nilai perilaku, kita memiliki kode etik. Ya. Kode etik itu untuk apa? Ya, menjaga martabat kita, ya. Menjaga kehormatan kita, ya. Itu kode etik. Ya. Nah ini kode etik itu, nah ini seperti apa? Nah, jadi kurang lebih kode itu ada 12 saya tampilkan. Nah, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Ya, itu poin 11. 12 melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai. Dari 1, nah, melaksanakan tugasnya dan jujur bertanggung jawab orientasi tinggi. Ini masuk lagi di ASN berakhlak. Kaitan dengan kode etik, ada peran dan tugas masing-masing. Coba apa komentar saudara dengan gambar ini? Ayo, siapa bisa berkomentar?
Saya sudah mengantar di pengolahan ASN, masuk kepada peran, tugas, fungsi, peran, hak dan kewajiban, masuk ke kode etik. Apa yang saudara bisa gambarkan dari penjelasan dari gambar ini? Ayo, silakan. Saya butuh paling tidak 2 orang. Izin Pak, Silakan. Nama siapa? Saya tidak lihat. Andi. Andi, ya silakan Andi. Apa ini? Kenapa ini? Dari gambar ini sangat tidak menggambarkan kode etik, sangat melanggar kode etik karena tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat publik lainnya. Terima kasih. Iya, memang kalau dilihat kode etik apanya? Tidak memberikan contoh yang baik seperti apa? Maksudnya apa? Kode etik mana? Kalau kode etik kan ada 12. Apa? Coba dijelaskan. Ada lagi yang bisa membantu tadi Pak Andi? Tadi sudah diantar secara umum. Pengertian secara umum. Ayo. Ada yang bisa? Ini maksudnya kasih gambar ini mengandung makna. Izin Pak Fajar. Pak Fajar, silakan. Mana ini Iya. suara perempuan saya tidak dengar ini? Dari Bapak foto ini tadi. menggambarkan Apa? Suara hilang. Anda mana suara ini? Hilang, Pak. Ada siapa lagi yang bisa? Ayo, satu lagi. Saya tunjuk saja ini. Tri mana Tri? Saya ini banyak malamun saja ini kalau saya lihat. Coba. Iya Pak, kalau ini gambar ini menunjukkan Bapak ini tidak melaksanakan atau menerapkan ASN berakhlak di bagian loyal Pak, menjaga nama baik ASN. Bagus, ini sudah dikaitkan dengan orientasi ya. Artinya kalau kita lihat perilaku daripada seorang ASN, dia pakai baju dinas lagi, ya, tidak menjaga reputasi ASN ya. Ini sudah jelas ini, dia minum lagi. Nah, terus dia tidak lihat ada di masyarakat di sampingnya ini, dia tidak jaga integritas dia ya. Ini. Ya. Oke, itu kan cuma gambar saja bagaimana saya memantik ini. Kalau teman-teman baca kemarin ini menjaga reputasi ya, kemudian menjaga mengenai disiplin pegawai, dia ada kerja pakai baju dinas cuma pergi di kafe ada minum-minum, ya kan? Ini bisa terjemah. Teman-teman lagi kaitkan bagaimana dengan agenda 2 seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana konsep sistem merit? Kalau sistem merit itu artinya di pasal 1 itu bagaimana kita memperoleh mulai dari kebutuhan sampai dengan menempatkan orang dalam pengangkatan, penempatan, promosi itu dilakukan secara terbuka dan bersaing, kompetitif. Kemarin saudara-saudara menggunakan chat, komputer, assessment test, itu adalah bagian dari konsep sistem merit di dalam bagaimana kita memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan, yang selama ini yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan tenaga-tenaga yang mendukung atau menunjang di pelaksanaan tugas-tugas pemerintah seperti Satpol PP, misalnya ya. Ini konsep dari sistem merit, dihasilkan betul-betul orang sekarang ini hadir teman-teman ini betul-betul hasil seleksi. Coba dulu-dulu ya, ya, itu di zaman FB dulu. Zaman itu dulu itu pokoknya yang penting kalau ada DP sedikit keluarga duluan masuk itu. Ya. Oke, ini sistem merit. Itu sistem merit itu ya itu tadi bagaimana dasar-dasarnya mulai dari seleksi sampai dengan bagaimana melindungi pegawai itu dia menggunakan pengembangan sistem merit. Artinya tidak ada letak perbedaan, tidak membeda-bedakan orang ya. Orang ini karena kita beda agama, kita beda suku, kita beda latar belakang, itu dihilangkan di dalam sistem merit ini. Bahkan sekarang itu sudah menggunakan namanya manajemen talenta.
Kalau di Jawa Barat sistem meritnya itu menggunakan manajemen talenta, sudah terukur. Mulai dari pegawai itu dia masuk sampai dia bekerja misalnya sekarang sudah tergambarkan dia punya kompetensi pegawai itu, kemampuan pegawai itu sudah tergambarkan di sistem. Ya, sehingga pada saat dia mengikuti misalnya dalam waktu seleksi atau promosi dalam jabatan, kalau dia misalnya kenaikan pangkat itu sudah bisa otomatis. Ya. Itu kalau di Jawa Barat, di Jawa Tengah sudah dalam pengembangan. Nanti kita sekarang mudah-mudahan sudah lambat laun kita bisa seperti itu. Oke. Sekarang kita tadi dari manajemen ASN kita berbicara tentang pengelolaan. Ya. Dari pengelolaan itu mulai tahu apa itu tugas, fungsi, kedudukan, peran, ya, sampai dengan pada hak dan kewajiban serta kode etik dan bagaimana terakhir itu kita di dalam pengelolaan kaitan dengan rekrutmen, kaitan dengan pengangkatan, kaitan dengan promosi jabatan, kaitan dengan penaikan atau pengangkatannya itu kalau di pengelolaan ASN. Anda sekarang lihat di unit kerjanya bagaimana itu ASN itu. Ya. Nah, ini karena agenda 3 ini inspirasi saudara menyusun core issue atau memperoleh atau mencari masalah atau minimal ada masalah yang saudara lihat setelah menggunakan kacamata ini. Kadang-kadang literasi digital itu ini adalah perkembangan dari evolusi administrasi publik. Itu yang saya sampaikan tadi. Dulu zaman Bahkola 5580 itu dikenal dengan OPA. OPA itu All Public Administration. Artinya pengelolaan administrasi itu semua dikelola oleh negara. Dan secara berjenjang hierarkinya. Jadi dia monopoli, dikuasai oleh negara. Kita di daerah apa yang dibilang IO. Nah, begitu saja. Diatur semua. Ya, itu. Berubah lagi sudah dengan New Public Management. Nah, itu lebih penekanan pada manajemennya. Ini barat perusahaan. Ternyata itu belum cukup, ya. Walaupun itu pengolahan itu ala perusahaan untuk efisiensi, tentunya pengembangan sekarang itu belum cukup lagi. Sekarang dikenal dengan WOG, ya. Full of Government, ya. Jadi pemerintahan yang berintegrasi, berkoordinasi, berkolaborasi. Itu tujuan bersama. Jadi fungsi Smart ASN itu apa? Jadi diberharapkan dari satu unit ke unit lain dengan satu OPD, ya, perangkat daerah yang lain bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi, bisa berintegrasi menggunakan apa? Itu tadi menggunakan sistem atau smart ASN tadi, menggunakan digital. Ini pengembangan ini. Dari mulai tahun 2000-an sampai di sekarang ini. Cuma pengembangan metodenya sekarang sudah menggunakan penekanan pada IT. Ya, ini ya. Nah, jadi bentuk-bentuknya itu ya ini tadi. Jadi bagaimana proses penyatuan pemberian layanan kepada publik, ada integrity service delivery. Kalau di kesehatan itu kalau BPJS kan sudah pakai sistem ya. Ya. Kalau saya di Banda Pendapatan itu sudah dikenal teman itu namanya Samsat Online. Itu dari 3 unsur instansi bisa bersatu sudah menggunakan layanan yang sangat terpadu, ya, dengan menggunakan sistemnya. Kemudian dia dibentuk ini adalah koordinasi dan kolaborasi. Masuk lagi ASN berhalal bagaimana pemerintah mulai dari atas ke bawah, ya, atau secara vertikal itu, ya, atau horizontal dari atas ke bawah, dari samping ke kiri itu berkoordinasi, berkolaborasi dengan tujuan bersama. Artinya mana yang kita ingin capai itu seperti apa, bahwa dalam artian tidak bisa kita laksanakan sendiri kalau tanpa dilaksanakan oleh atau dibantu oleh unit lain. Mungkin bisa tapi agak lambat, tapi bisa juga tapi selalu panggil, oh ini tugas di sana, lari-lari di sana. Jadi pelayanan itu kayak seperti terhambat, lama. Contoh misalnya kita di Samsat itu ada 3 institusi, ada namanya Jasara Harja, ada namanya polisi, ada Pemda. Itu 3-3 berkolaborasi satu dengan tujuan menggunakan sistem.
Jadi masyarakat itu tidak lagi bolak-balik dari sini lagi ke polisi, polisi lagi ke Pemda, Pemda lagi ke Jasa Raja. Bayangkan itu seperti apa dia keliling. Sekarang sudah satu atap, 3 institusi bekerja, tapi menggunakan sistem lagi itu kolaboratif. Kemudian dia juga mempunyai, ini pooling integrity and regulation governance itu artinya ada kontrol politik dan otonomi administratif seperti di Inggris itu ada, ya. Mereka itu satu dengan negara bagian itu dia sudah satu, terintegrasi pelaksanaannya. Nah, ini yang perlu juga ada perubahan-perubahan terhadap budaya di dalam bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas atau berorganisasi. Ini betul-betul WOG. Tapi saya tidak menekankan kepada, ya, karena dulu ini WOG ya, di pembelajaran sebelumnya itu fokus. Tapi saya hanya mengantar bagaimana bentuk WOG itu di dalam kita menjalankan atau mencapai smart governance melalui smart ASN. Itu intinya, ya. Oke, ya ini. Kemudian ini tadi dasar-dasar berinteraksi. Nah, di dalam menggunakan kaidah etika digital itu kita harus kelola data itu betul-betul yang valid, jangan sembarang data. Kita berkomunikasi dan kolaborasi tadi seperti tadi itu jelas, terarah, ya, dan punya tujuan. Nah, bagaimana kita punya kreasi konten itu. Jadi jangan sembarang nanti konten lain dicampur adukan yang konten yang tidak sesuai atau tidak mendukung dari mana konten yang kita ingin capai. Kemudian bagaimana keamanan digital, ini saya selalu sampaikan, bagaimana kita berdigital itu aman, ya, jangan semua diterima, ya, biar hoax kita terima, terus keamanan kita juga gampang dijebol, ya. Sekarang ini mana apa saja yang tidak bisa dijebol. Nah, kemudian bagaimana ada partisipasi dan aksi ini. Oleh karena itu pada kompetensi literasi digital itu kepada teman-teman dari 4 unsur tadi, bagaimana kecakapan kita, ya, bagaimana budaya kita, bagaimana etika kita ini. Tentunya bagaimana saudara itu mampu mengoperasikan alat. Melainkan juga bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Ini ya penekanan di literasi digital. Nah, ini yang saya sebut tadi di Indonesia Digital Nasional itu di sini ya, peran pemerintahan itu pada regulasi dan kebijakan harus diatur. Lalu tidak diatur, nah, sembarang orang berkirim di mana-mana. Kemudian dikendalikan. Kalau ada misalnya sudah mengarah kepada instabilitas negara atau instabilitas daripada penyelenggaraan pemerintahan, diatur ya. Misalnya pengandalian, tidak heran kalau teman-teman misalnya pengandalian daripada digital itu kalau misalnya ada kunjungan kepala negara. Tidak usah, contoh saja presiden misalnya masuk ke Sulawesi Tengah atau di Bangkep. Di mana di Bangkep itu di mana presiden mau datang, di mana tempat dia misalnya meresmikan, jangan harap itu saudara punya HP itu ada signalnya. Itu mati semua. Itu sudah dibatasi, ya. Itu dikendalikan, jangan. Itu dalam rangka apa? Pengamanan. Nah, kemudian bagaimana masyarakat dia harus punya aktivitas ya di digital. Oh, ini kalau ada sudah namanya di mana-mana itu masyarakat itu lebih jago itu. Sudah ada, oh di mana ada jaringan? Biasa jaringan itu kalau tidak ada jaringan, saya ingat di mana ya? Nah, sampai tidak ada jaringan dicari itu. Oh di atas jembatan sini ada dia punya jaringan itu. Ini kan ada aplikasi keterbatasan infrastruktur ya, dicari nih. Ya. Karena saking aktivitas masyarakat itu dengan digital itu tinggi, tetapi dia tidak memiliki infrastruktur, tetapi aplikasinya terbatas, ya ini perlu didorong. Ya. Sedangkan bagaimana ekonomi digital, ya, dia memiliki sumber daya manusia yang punya keterampilan dan kemampuan digital. Teknologi penunjang, ada riset. Sekarang di ekonomi digital, sekarang ini orang kan siapa membayangkan kita sekarang kalau misalnya pesan makanan, oh lewat Gojek, lewat Oppo, lewat ini, itu peran dari ekonomi digital. Orang sekarang tidak usah lagi ke toko. Tetapi perlu didukung oleh sumber-sumber manusia yang memiliki kemampuan kecakapan berdigitalisasi. Tapi juga
ditunjang oleh teknologi penunjang. Kalau saya misalnya membuat usaha apa, ya, dalam rangka meningkatkan ekonomi menggunakan fungsi digital, teknologi apa yang diperlukan, saya didukung oleh apa. Nah, kemudian perlu ada pengembangan inovasi atau riset, itu kalau orang kalau mau berusaha di bidang ekonomi digital ini, ya, supaya maju usahanya, selalu dilakukan riset dan inovasi. Oke, ada saja yang persoalannya ini kesenjangan kita, ya, dalam berdigital. Dari tingkat ekonomi, ya, tentu harus didukung mempunyai kemampuan memiliki ekonomi di dalam satu usaha. Kemudian bisa mengoperasikan perangkat. Kenyataannya masih banyak belum bisa mengoperasikan komputer. Ini kesenjangan digital ini. Nah, nggak usah saja internet, akses. Ini teman-teman ini saya sadari ini. Ya, di Bangkok itu susah sekali. Saya mengajar kemarin mengampu angkatan 106 paket tuh ke siang itu, ya. Ini hilang-hilang ini karena keterbatasan daripada akses kita untuk mendapatkan jaringan pada saat kita dalam aktivitas seperti ini, Zoom saja ini kan kita menggunakan e-learning, ya, melalui virtual ini. Itu menggunakan internet. Nah, ini memang ada kesenjangan-kesenjangan ini yang memang menjadi, ya, tentu hal yang kita perlu pikirkan, ya, karena ini bagian dari hambatan di dalam kita memberikan pelayanan, ya. Oke, kalau misalnya kemampuan memiliki ekonomi kurang, mengoperasikan perangkat komputer kurang, aksesnya juga kurang, ya tidak usah saja. Sekarang ini contoh nih. Nah, ini karakter yang umum dijumpai ini karena dalam menguasai komputer atau menguasai digital, ya, karena dia tidak bisa mampu karena namanya stres dengan teknologi, Pak Guru ini nekat akhiri hidupnya secara tragis, ya. Gantung diri dia tidak mampu menyelesaikan tadi dengan bagaimana kesenjangan-kesenjangan ini adanya, dia tidak mampu mengoperasikan perangkat, tapi diakhiri dengan hidupnya seperti ini, ya, stres, ya. Apalagi kalau dia sudah bagus mengoperasi, dia tidak bisa bagaimana mengakses menggunakan jaringan, tambah stres lagi dia. Ini salah satu contoh. Oleh karena kepada itu teman-teman bagaimana mengantisipasi ini. Kalau sekarang teman-teman pada masyarakat itu bisa mengakses layanan kita menggunakan digital atau smart itu ASN. Nah, ASN menggunakan pakai motivasi pelayanan menggunakan digital, mereka itu dituntun, diarahkan caranya seperti apa. Jika pelayanan itu menggunakan pelayanan menggunakan internet, ya. Kemarin kalau tidak salah di Undata dia mengangkat satu isu atau satu solusi mulai pendaftaran itu masuk di rumah sakit Undata itu dia menggunakan internet. Jadi saya misalnya mau masuk di Poli A, saya pilih Poli A, langsung saya daftar, tanggal sekian, nomor berapa saya dilayani jam berapa. Itu akan dia kembangkan, ya. Tentu kalau di Bangka disesuaikan, ya. Oke. Ini, ya. Baik, ini teman-teman sebelum kita masuk kurang lebih 9 menit, ya. Waktunya kalau di saya, ini tugas ini saya sudah upload. Tugas itu ada 2. Tugas individu 2, bagaimana saudara identifikasi isu, cari isu-isu yang ada di di ruang lingkup kerjanya minimal 3, kemudian saudara uraikan itu isu kenapa, tapi lengkapi dengan data. Baru apa dampaknya kalau isu itu, ya. Jadi ini 3 ini di isu ini, ya. Cari 3 isu, dicari kenapa ini isu itu ada, tapi ada data, kemudian apa dampaknya, ya. Itu yang paling penting. Setelah dampak itu, ini yang saya cuma berharap dampak itu jika isu tersebut tidak diselesaikan. Kemudian saudara membuat learning journal. Di agenda 2 saya pikir ada. Saudara menceritakan pengalaman saudara yang belajar tentang agenda 3 ini, baik sinkronus maupun asinkronus. Durasi 3 menit. Ya. Jadi disampaikan di LMS Kolabjar itu dalam bentuk linknya.
Ada dari kemarin, Pak, saya PDF kan tidak bisa. Nggak bisa memang. Pak, saya mau kirim langsung videonya, ya tidak bisa. Linknya saja yang dikirim. Kalau bisa itu ada kemarin dari Bank sudah bisa masuk, ada di kolom virtual LMS itu ada mengupload demi jurnalnya menggunakan video. Kalau ada kesulitan nanti komunikasikan. Ini kalau ini ada 2 tugas. Tugas paling yang ketiga itu kelompok. Saya sudah bagi kelompoknya, ada 3 kelompok. Tolong dilihat di LMS. Ini juga cari 3 kasus. Jadi misalnya 3 orang kasusnya si siapa nih? Andi Munadi. Kemudian ini yang saya lihat ya. Kemudian misalnya Indriani dicari di masing-masingnya. Ya. 3 ya. Kemudian tentukannya terkait dengan 2 hal. Jadi kemudian tentukan ini ya. Tiap mata pelatihan itu dengan agenda 3 ya. Agenda 3. Baru dari kasus tersebut baru kemudian gunakan teknik-teknik analisis yang Anda kuasai. Teknik analisis itu apakah saudara menggunakan APKL, apakah saudara menggunakan USG, ya. Dikumpulkan ini, saudara mengajarkan setelah ini kan ada mandiri. Ada kan mandiri, ya, berarti mulai hari ini kerja tanggal 9, kemudian dikumpul itu paling lambat besok itu jam 12 siang. Ya. Tanggal 9 Juni 12 siang. Oh ini tak salah ini tanggalnya. Kita masuk ini tanggal berapa nih? Izin Pak, tanggal 13 Pak. Oh, ini berarti tugasnya. Ini kemarin saya sudah upload. Tunggu sebentar. Kalau yang sudah diupload Pak, izin. Iya, tanggal yang sudah 14. 14 Juni. Ya, 14 ini salah. Saya coba. Saya buka atau ini saja. Jadi mulai hari ini teman-teman 13-14 kerjanya. Nanti saya share. Kemudian tanggal 14 malam dikumpul jam 20 ya. Itu kalau di jam 20 tolong diperhatikan. Nah, ini salah saya salah share. Tapi saya upload itu saya input ke LMS itu tanggal 14 ini hari mulai kerja 14 ya disampaikan itu 14 jam 20 karena saya harus baca. Besok pagi kan kita jam 10 kita pertemuan. Ya. Ya teman-teman. Ini saya koreksi ini angkatan sebelumnya saya salah. Jadi ini tanggal hari ini 13-14, store tanggal 14 jam 20. Nah, ini ya sudah kalau lihat anunya tugas. Baik tugas individu maupun tugas kelompok. Ya. Ada pertanyaan? Kalau di yang saya input ke LMS Kolabja itu tanggal 14-15 ini saya mau tutup ini nanti saya buka lagi. Tapi sudah paham toh waktu pengerjaannya. Ada pertanyaan sini? Izin Pak. Ya, silakan. Muhammad Eka Darmawan. Masalah tugas Pak, itu yang tugas yang tadi. Ini saya cek di di Kolabjar di tanggal 14 itu tidak ada opsi untuk upload tugas. Yang ada di tanggal 14 tidak ada Pak opsi upload tugas. Yang ada di tanggal 13 berarti kita kerjanya sampai tanggal 14 tapi uploadnya untuk tugas tanggal 13 begitu Pak. Bagaimana bisa? Boleh juga seharusnya itu kalau kita upload di tanggal 15 maksudnya dikerjakan nanti ditulis 13 14 saya coba di 15 jam 10 kan kita masuk tapi di upload di room-roomnya ya. Di room itu di tanggal 15, bukan tanggal 15 baru di-upload kan. Oke? Baik Kak, paham semua? Tugasnya itu dikerjakan 13-14 ya. Dan di-upload ke LMS itu jam 20. Cuma karena tadi Pak Eka lihat di tanggal 14 itu tidak ada room yang mau dimasukkan tugasnya. Ya, begitu ya Pak Eka? Iya Pak, tidak ada opsi untuk jadi dia masuk. Ya, jadi masuk di opsi itu tanggal 15, tapi di store tanggal 14. Paham? Ya. Jangan di store tanggal 15. Ya, oke.
Berarti Jadi Pak di tugasnya kita upload di tanggal, tanggal 15 punya 15. Pak. Ya, Tapi upload di tanggal 14 Pak berarti. 14 jam 20. Cuma gitu. Batasnya. Baik, Pak. Karena saya akan rekap itu dan saya akan baca ya yang tugasnya teman-teman. Oke. Baik, Pak. Ada ini kalau tugas, tapi kalau untuk penjelasan tugas ini sudah jelas ya. Ini coba saya share, ini yang beda dua nih. Atau saya share ya, tugas. Tapi sudah ada yang baca, coba tuh saya buka. Saya stop share dulu, saya cari tugas itu. Ini dia, jelas ya. Oke, ini tadi. Ini tanggal 13 waktu pembuatan. Setelah ini kan teman-teman kan mandiri mengajarkan tugas sampai dengan tanggal 14. 14 Juni paling lambat dikumpul masuk ke LMS. Tapi tadi Pak Eka sudah lihat tidak ada optionnya nanti masuk di tanggal 15 tapi dimasukkan pada tanggal 14. Ya, nanti saya buka. Saya buka bukan tanggal 15 ya. Saya buka option itu di tanggal 15 di-upload itu tanggal berapa di-upload? Minimal itu jam tanggal 14 besok malam jam 8. Ya. Oke. Sudah nih. Sudah jelas toh? Izin Pak. Silakan. Maaf, ini saya cek di tanggal 15 di LMS itu belum ada upload tugas Pak. Ya langsung diupload saja di situ tanggal 15 masuk saja di situ. Tidak ada disebut upload tugas. Langsung ada tanggalnya jadi masuk ya. Kalau para teman-teman itu langsung masuk di media itu terbuka ya di situ. Nanti coba saya tanya mana Ibu siapa nih? PIC yang hadir. Intinya nanti diupload saja, nanti saya tanya. Mana PIC? Nanti saya koordinasi dengan PIC. Oke? Intinya itu tanggal 14 ya. Baik Pak, baik Pak. Nanti coba, nanti saya tanya Ibu siapa? Ibu Dian untuk fasilitasi untuk menyampaikan laporan tugas. Kalau tidak salah itu diupload tanggal 3. Coba saya buka. Ada pertanyaan di sini? Coba Iya, Pak. Nah, silakan. Ini yang tugas kelompok Pak, yang B tentukan hal-hal yang baik dan buruk. Bagaimana itu Pak DP? Yang B tentukan hal-hal baik dan atau buruk implementasi terdapat setiap pelatihan agenda 3. Jadi mudahan Pak, di format kasus pokoknya. Maksudnya apa? Sebelum mengerti Pak DP yang mau di hal-hal baik yang begitu macam kasus. Itu tugas. Iya Pak, yang tugas kelompok. Yang B Pak. Belum terlalu paham Pak yang tentukan hal-hal yang baik atau buruk. Ini. Yang poin mana? Tugas kelompok Pak. Tugas cari, pelajari. Pak. Yang tentukan hal-hal yang baik atau buruk yang kaitan dengan implementasi dari penerapan ini. Misalnya dari manajemen ASN, yang baik itu apa? Dari masa kenapa? Misalnya isunya apa? Kok yang baik menurut kacamata manajemen ASN itu apa? Menurut ASN apa? Yang buruknya apa? Oke? Siap. Kan dua materi ini dilihat. Bapak misalnya dapat lambatnya pelayanan apa? Terus yang dari sisi baiknya mana? Dari sisi tidak baiknya apa? Ya, gitu. Misalnya, ini kan ditanya analisis kasus atau masalah di tempat tugasnya masing-masing. Ada kasus belah, dapat dari sisi manfaat atau baiknya. Kalau memang tidak ada, yang buruknya kenapa? Kan begitu. Siap Pak, siap. Oke, paham? Paham Pak, siap. Oke. Ada lagi yang pertanyaan? Saya tadi mau buka tadi LMS Kolabjar.
Oke, ada? Ini waktu kita sampai jam berapa? Sambil anu ya, kalau di jam saya ini sudah jam 9:03 menit. Iya Pak, jam 9:03. Ya, jadi teman-teman sambil menunggu kita ke room besar, ya, teman-teman. Oh ini Bu Dian. Ya. Ya, siap Pak Wahab. Oke, ini sudah waktunya. Saya tadi menyimak, sudah selesai Pak Wahab memberikan penugasan terhadap peserta untuk kelompok 1 ini Pak Wahab ya, izin Pak. Sudah ada tugas individu dan kelompok, menjadi perhatian untuk adik-adik Latsar 32 untuk kelompok 1. Batas waktu penguploadan tugasnya kapan? Silahkan mengerjakannya nanti saat asinkronus nanti deh. Tapi dia mau upload itu katanya linknya untuk dia masuk itu masuk di mana Bu? Kemudian. Iya Pak Wahab, untuk link penugasan itu Pak dari WI pengampunya yang membuka Pak, dari admin maaf bukan admin, dari akun WI-nya Pak, membuat tugas di link penugasan Pak. Sudah, saya suka masuk di link penugasan, sudah masuk kan. Sekarang dia ingin tugas ini dia akan kerjakan, dia link lagi ke tempat itu kan? Iya, di upload di situ Pak. Iya, itu nanti makanya saya minta penjelasan kepada teman. Nanti dilihat di penugasan, di tugas ya. Ya. Oke, Pak Eka. Izin Pak, untuk kelompok sudah dibagi Pak. Mereka ada tugas kelompok ini. Sudah, saya sudah bagi juga. Ya, sebentar kalau berkenan Pak, saya coba lihat dulu akun WI-nya Bapak, Pak Wahab. Ya. Saya cek kembali Pak. Siapa tahu ada masalah jaringan atau teknis Pak mengenai link tugas ini. Iya, saya sudah kelompok tugas baik individu maupun kelompok saya sudah juga bagi kelompoknya. Nah, iya. Jadi untuk perhatian ya, untuk Samsul, untuk Indriana, Fitra, Eka, Kusmawati, Tri, Fajar, Andi, Dina, dan Rahayu. Kalau ada misalnya masalah teknis mengenai penugasan, segera hubungi saya coba cek kembali apakah kesalahan ada pada saya atau dari kalian ya. Karena sudah semua WI sudah saya cek, mereka sudah mengupload semua tugas-tugasnya di link Kolabjar deh. Oke, Bu Fitri. Kemudian, aduh, tidak ada suara ini. Di mute suara. Kita mute. Kemudian. Iya, Pak Wahab, maaf lagi menerima telepon Pak Yamin. Oh, iya. Silahkan Pak Wahab, selesai kita nih. Mengalihkan ke main session Pak. Saya tidak lagi mengalihkan ke main room. Kalau Bapak sudah selesai dan teman-teman juga sudah selesai, silahkan untuk leave room sekarang Pak. Oke. Bisa langsung leave Pak. Ya. Karena masih ada WI lain yang masih ada penjelasannya. Jadi saya belum berani untuk mengarahkan ke main session Pak Wahab. Iya sip, mantap. Iya, kalau biasa kita orang langsung lempar, langsung masuk di room. Iya, ini saya menunggu dulu konfirmasi dari masing-masing WI Pak. Oke, kasih ya Bu Dian. Ya, mantap ini. Jadi teman-teman selesai ya penjelasan, tentu ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada kita langsung ke room besar ya. Pak izin Pak. Silakan. Mau tanya ini identifikasi BRPIC. Iya Pak, 3 smart dengan 3 data anu. Yang berarti 6 ya Pak. Manajemen 3 dengan smart 3 atau? Iya, 3-3. Berarti jadi 6 ya Pak. 3-3, manajemen 3 isunya, ASN 3 isunya, smart ASN. Jadi 6. Ya, siap Pak, siap. Begitu. Ada lagi? Oke, kita ke break room. Nanti kalau ditanyakan ya. Ada nomor saya ya, ketua kelompok. Nanti kalau di-share. Kita ke live break room ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan Pak. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.